Talabul ilm, wahai orang yang kerjaannya nyari ilmu, wa mukatharatu ahlih, dan banyak berjumpa dengan pemilik ilmu. Berarti kitabnya sama kita ya, sama para santri yang sedang belajar dan nyari ilmu. Apa katanya? Ilam, ketahuilah anna lil ilmi jalalah wa bahaan, bahwa ilmu punya jalalah, keagungan, wa bahaan punya wibawa, idza ru'iyat syara'ituhu, kalau dijaga syarat-syaratnya. Jadi sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang memiliki ilmu, pasti punya keagungan dan kewibawaan. Tapi dengan syarat, kalau dijaga apanya? Syarat-syaratnya. Ya. Wa illa, jika tidak, fatadhhaba bahjatuhu wa raunaquh. Jika tidak, maka hilang ya bahjahnya dan raunaknya. Raunak maknanya keindahannya. Hilang tuh ya kebesaran dan keindahannya. Watazul haibatu ahlih, dan hilanglah wibawa pemilik ilmu itu, minas suduri, dari hati-hati manusia. Gitu ya. Kenapa? Lianna minan nas, karena dari sebagian orang, man yakunu alimal lisan jahilal qalbi, ada orang yang alim lisannya tapi bodoh hatinya. Ya. Nah, jadi orang yang punya ilmu pasti memiliki jalalah, keagungan, wabahaan, dan wibawa. Nah, sekarang banyak orang punya ilmu nggak punya itu. Kenapa? Karena dia nggak jaga syarat-syaratnya. Dia ngaji, ngumpulin ilmu, tapi tidak diamalkan. Itu ya. Makanya nampak dari para santri, sepulang dari dia ngaji, sepulang dari pondoknya, ada yang memiliki wibawa, ada yang nggak punya wibawa. Ada yang manfaat, ada yang nggak manfaat, bergantung pada pengamalannya terhadap ilmu. Ya. Makanya saya pernah bilang ya, santri sholat malam. Kenapa sholat malam? Karena sholat malam itu adalah yang bikin derajat kita diangkat sama Allah. Ya, kalau kita sebagai santri aja nggak sholat malam, kalau kita sebagai guru nggak sholat malam, sebagai ustadz nggak sholat malam, bagaimana orang bisa sholat malam? Ya, mustahil kita ngajak orang ke jalan Allah sedangkan kita menjauh dari Allah. Ya. Mustahil orang yang ngajak orang ke jalan Allah sedangkan dirinya berpaling dari Allah. Apa yang kita harapkan dari kalam-kalam kita yang tidak diiringi dengan perbuatan gitu. Nah, sehingga tadi muncul alim lisan, jago ngomong tapi nggak punya amal. Ya, bodoh hatinya. Gitu. Ya, sehingga di masyarakat nggak kepake ilmunya. Nggak ada yang mau belajar sama dia. Kenapa? Yang orang lihat bukan omongan kita, yang orang lihat perbuatan kita. Yang orang lihat hati kita, keikhlasan kita, kesolehan kita, gitu. Ya, jelas paham? Jadi yang orang lihat apa? Hati kita, akhlak kita, bukan ilmu kita yang orang lihat. Orang nggak lihat kitab aneh nggak? Mau kitab aneh sampai dua rumah kayak. Tapi yang orang lihat adalah akhlak kita. Jelas paham? Maka saya berharap mudah-mudahan pada saat nanti setelah pulangnya bermanfaat ilmunya, itu ya. Jelas ya? Akhlak nomor 1 ya. Kalau ditanya bagaimana santri-santri markas, wallahu alam, tapi sedikit banyak saya dengar tentang akhlak kelakuan antum semua ya, bahwasanya masih perlu kita belajar terus masalah akhlak ya. Kita belum mengamalkan ihsan, kita baru bersikap adil aja belum bisa gitu ya. Karena kita sering ngerepotin orang, bahkan sering nyakitin hati orang. Bagaimana kita mau dicintai orang ya, gitu. Kalau lisan kita belum sama dengan perbuatan kita, ya maka belum disebut orang yang lurus tuh ya. Makanya kembali lagi tadi, hati dan lisan harus seimbang. Fakun ayyuhal akh, maka jadilah engkau wahai saudaraku, hasanat talabi lil ilmi, orang yang bagus nyari ilmunya. Tuh ya. Dengan cara apa? Muhafizan ala syara'itih, dengan cara jaga tuh syarat-syaratnya. Tuh ya. Tadi saya bilang gitu, seorang santri harus begini. Buka talim muta'alim dah. Silakan ulang-ulang lagi di kitab talim muta'alim. Wa adabih, dan adab-adabnya. Tajid halawatah, engkau akan mendapatkan rasa manisnya belajar. Tuh ya. Dari mana rasa manisnya belajar? Ciri yang paling nampak, yang paling jelas adalah belajar di waktu orang nggak belajar. Itu ya. Ciri paling jelas orang merasakan manisnya ilmu, dia belajar di saat orang pada nggak belajar. Itulah
cirinya. Gitu. Sekarang kita lihat nih, kita belajar, selesai kita belajar nggak gitu? Ada yang belajar karena tari tanya, mutolaah apa enggak? Akhirnya belajar. Gitu kan belum ada manisnya. Gitu ya. Orang ngerokok disuruh nggak nih? Enggak. Kenapa ngerokok? Karena dapat manisnya. Gitu ya. Orang main bola disuruh nggak? Enggak, karena dapat manisnya. Tapi kalau main bola masih disuruh belum demen, belum doyan. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita nggak menjaga syarat-syarat orang menuntut ilmu, maka nggak dapetin manisnya nyari ilmu. Gitu ya. Padahal manis. Gitu ya. Nah, kalau nggak manis nggak ada kitab segini adanya. Kalau nggak manis. Gitu. Nikmat kita tahu satu kitab, contoh nih, dapat kitab ini, masya Allah. Takhrijul Furu' min alal usul. Ya. Ini kitab ketika kita beli dapat, ya Allah girang nih, masya Allah, kayak orang baru jadian. Ya, orang demen perempuan, nembak diterima, girangnya sama kayak beli kitab. Dapat kitab yang spesial itu girangnya sama kayak orang baru ketemu sama seorang perempuan yang didemen sama dia. Gitu. Ya. Jadi ada cirinya, nggak sembarangan kita sebagai seorang santri. Maka saya pernah bilang kan, ciri santri yang ilmunya manfaat nanti 3. Ya, pasti ditulis ya kan. Karena apa? 3. Tulis. Nggak usah disuruh kalau ada 3 ya. 1 apa? Tidak dilihat kecuali 3. Lagi ngaji, ya lagi belajar, maksudnya lagi baca buku. Yang kedua lagi sholat. Yang ketiga lagi zikir, baca Quran. Tuh ciri santri yang ilmunya manfaat. Ntar 3 keadaannya. Kalau nggak baca kitab, zikir, ya ame baca Quran, ame sholat. Ketemu kita malam, mau dia lagi sholat. Ketemu lagi, lagi baca kitab. Ketemu lagi, lagi baca Quran, lagi zikir. Nah, itulah ciri nanti santri yang manfaat ilmunya. Nggak percaya? Coba aja lihat. Gitu. Apa yang ente lihat sekarang daripada guru-guru kita? Itu sebab daripada apa yang dikerjakannya dulu. Ada salah seorang guru saya cerita. Ya, saya nggak sebut namanya dah. Waktu kuliah, waktu belajar, waktu kuliah. Namanya orang kuliah macam-macam. Kuliahnya syariah, tapi main kartu. Main kartu, main remi, main gaple. Ya. Di saat teman-temannya main gaple, main kartu, dia sholat. Sekarang di saat orang-orang teman-temannya pada buka travel, nggak ngajar, beliau ngajar jadi kayak besar. Itu yang membedakan gitu. Ya. Jadi kita kembali lagi, kita belajar ke sini mau nyari apa gitu. Kalau pengen hidup kita ya bersinar di akhirnya, maka di awalnya kita harus mujahadah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang bersinar di awal belajarnya, nanti di akhirnya dia akan bersinar. Itu nggak bakal sia-sia. Ya. Jelas? Tuh. Jadi kita harus mendapatkan rasa manis belajar itu. Gimana caranya tadi tuh? Jaga syarat-syaratnya. Apaan aja? Cari di taklim. Tapi yang paling penting, ilmu itu manis kalau orang jauhin maksiat gitu. Kalau orang nih ngerjain maksiat, itulah yang bikin ilmu nggak manis rasanya. Nggak mahal. Ya. Watastadiu binurihi, dan engkau bisa mendapatkan cahaya binurihi, dari cahaya ilmu itu. Tuh ya. Kita bisa dapat cahaya ilmu, bisa tertuntun. Ya. Watastathmiru janahu, dan kau bisa memperoleh buahnya fid dunya, di dunia, qoblal akhirah, sebelum kita di akhirat ya. Jelas? Jadi motivasi orang belajar banyak. Sebagaimana kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Coba diulang-ulang tuh ya, Muqaddimah Bidayatul Hidayah. Ulang-ulang aja, ulang-ulang. Kalau bisa jadikan wirid kita. Ya, biar kita tahu bahwasanya orang nyari ilmu itu ada terbagi banyak ya. Di antaranya yang 3. Yang pertama nyari ilmu buat dunia. Dan dia nggak sadar. Dan dia memang benar-benar nyari ilmu buat dunia, buat keuntungan duit, buat dunia, buat duit. Ada yang kedua, dia nyari ilmu buat dunia tapi ujungnya sadar. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar nyari ilmu buat akhirat. Jadi jangan cerita ente kalau mau jadi ustadz pengen punya rumah. Jangan cerita kalau jadi ustadz pengen punya mobil. Kalau udah di awal ceritanya begitu, nggak bakal selamat. Ya, jadi kalau kita jadi ustadz gimana? Udah kita wakafkan diri kita, fokus ngajar. Mau susah, mau kaya, mau miskin, bukan urusan. Tuh. Ya. Jadi jangan berpikiran gini.
wah enak tuh gua kalau jadi ustadz, gua kayak kiai kali punya mobil, punya rumah di Cibubur, punya kapling. Jangan ya, gitu. Ya, jangan gitu. Jangan pernah berpikir begitu. Justru kita harus ambil yang paling gak enaknya, gitu ya. Wala yakun tariqu kafil ilmi al-ghila wal ghal, dan ya, jangan sampai jalanmu dalam mencari ilmu itu hanya sebatas qila wal qal. Hanya sebatas ngumpulin ilmu. Ya. Jadi kalau kita nyari ilmu jangan sebatas nyari apa? Qila wal qal, katanya gitu. Wa tabqital muhadhi, membungkam orang yang melawan kita, orang yang sama dengan kita, yang sejajar sama kita itu ya. Kadang ada orang belajar gitu buat ngebungkam orang gitu. Ini orang belagu banget nih. Awas besok gua kuliah, gua masuk jurusan syariah, biar lu diem gitu kan gitu. Jangan ya. Tujuannya buat ngelawan orang, jangan. Ya, sama kayak kita belajar ilmu politik, tujuannya biar debat ya kalah musuhnya gitu. Ya. Wa talammuh atharatih, juga jangan kita belajar dengan tujuan apa tadi? Talammuh, mencari-cari atharat, kesalahan-kesalahan atau ketergelinciran seseorang. Ya. Kita mau ngaji Quran. Niatnya apa? Biar gue tahu kesalahan ustadz-ustadznya apa. Itu jangan ya. Karena malam kita bahas ya, jangan namanya salahnya orang jangan dicari. Cari man tatabba'a aurata akhihi, siapa yang orang yang nyari-nyari aurat atau aib saudaranya, maka Allah bongkar aibnya itu ya. Jadi kalau kita ada lihat orang salah, ya, bilangin boleh dengan cara yang paling bagus, gitu ya. Tapi ngebongkar aibnya ya, jangan. Nah tuh ya, diingetin sama mu'alif tuh ya, ingat niat kita jangan sekedar ngumpulin ilmu, ya, jangan sekedar untuk membungkam orang-orang yang debat sama kita, juga jangan nyari-nyari kesalahan orang. Fa inna hadza sya'nul mardhurin, karena sungguh ini merupakan keadaan orang-orang yang mardul, orang-orang yang hina, ya, orang-orang yang hina tuh, gitu. Wa hasilu man la himmatalah, dan buah orang yang tidak memiliki semangat, ya. Lianna al-ilma alladhi khutibal ibad bihi rahmatun wa rahah, karena ilmu yang dikhitab oleh Allah kepada hambanya, yang Allah serukan pada hambanya, itu adalah rahmatun, rahmat, warahatun, dan penenang, penyejuk bagi umat tuh yang kalau punya ilmu ya jadi penyejuk, jadi penenang tuh ya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya seorang ya penuntut ilmu kudu bisa menyenangkan orang lain ya. Yang paling besar, yang paling dicintai Allah amal adalah apa? Idkhalus surur ala qulubil muslimin, memasukkan kesenangan ke hati orang muslim. Ya. Jadi ntar pulangnya dari sini, gimana caranya ilmu yang kita bawa bisa nyenengin orang? Ya. Kita lihat orang kalau sama ilmu kira-kira doyan apa enggak? Hah? Doyan? Kalau doyan majlis penuh. Ya, pengajian sekarang majlis 4 biji orang. Itu juga sebagian pules gitu. Ya. Nanti kalau nggak percaya coba cek, nanti keliling nih pengajian keliling. Nanti lihat tuh isi pengajian, dikit gurunya, gitu. Ada kiai besar di sini, bikin majlis rame di pesantrennya, tapi giliran di masjid sepi, aneh kan, gitu. Paham ya? Kalaupun rame santrinya sama, saya juga sama semua, gitu. Nah sekarang bagaimana caranya ilmu yang kita bawa pulang bisa nyenengin orang? Nah, iya. Ilmu apa itu? Hah? Ilmu apa? Ilmu hal. Ya. Ilmu apa yang kalau kita bawa pulang orang girang? Kita pikirin dah tuh. Ya. Tahu pulang gua gimana biar bikin orang senang tuh. Makanya paling enak kita pulang ke kampung, orang kampung kita demen ilmu, orang girang kita kasih ilmu. Masalah contoh ada satu masjid, satu musola, saya ceramah di situ. Habis ceramah saya duduk ngobrol panjang, ditanya-tanya Ustaz, orang tua. Ya, ditanya jawab. Wah, saya izin mau ngajar. Oh, di sini taruh saat sini. Masih seru ya. Berarti kan digirang dengan adanya kita. Teman jarang yang begitu. Gitu. Kebanyakan orang duduk mau ngapain? Mau ngerokok, ngobrol doang gitu ya.
Tuh, jadi sekarang pikirin kalau ente pulang nanti gimana cara nyenengin orang. Ya. Makanya yang paling enak nyenengin orang pakai apa? Pakai fulus. Ente pulang ke kampung, ente bawa duit. Ya. Ente bawa duit. Ente kasih duit, gira nggak? Ada gak yang nggak gira? Ya, gira orang, apalagi dikasih hadiah yang didemen. Kita cuma punya 20.000, ngasih orang 20.000 kurang girang. Tapi kita beliin 20.000 makanan kesukaannya, gira nggak? Itu ilmu bukan? Ilmu. Rasul bilang apa? Ya ayuhan nas, afsyus salam wa atimut ta'am. Wahai manusia, wahai orang-orang Madinah, sebarkan salam. Sebarkan kesejukan, kedamaian, dan berilah orang makan. Itu ilmu. Jadi ilmu itu bukan sekedar kita, ini nih gua ajarin lo, rukun sholat 13. Orang nggak bakal gira. Juga tahu 13. Orang kira kalau ente mengamalkan ilmu ente apa tadi tuh? Kalau suruh apa ya? Nyebarkan salam. Sama orang assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Gitu. Makan bareng ya mana? Anak traktir ente. Gira nggak deh? Itu maksudnya. Ya. Jadi ente pulang-pulang jangan ujuk-ujuk. Kita belajar usul fikih yuk. Belajar usul fikih. Fikih Haji Puyang. Jadi kita pulang bawa ilmu apa? Ilmu nyenengin orang. Itu dulu nomor 1. Kalau orang udah seneng, orang sudah kenyang perutnya, ente ajak ngaji, nyambung. Ya, kita pulang dari pesantren bawa kitab usul fikih, mustalahul hadis, mantik, balaghah, pulang diajarin kagak bakal girang. Ya, makanya ada murid saya gitu, guru saya pengen kayak antum gimana ya? Enak itu kalau ngaji ada orang yang hadir. Kalau buka kelas nahu ada yang datang. Ente mulainya jangan lihat aneh sekarang. Apa yang aneh kerjain dulu? Ngapain? Ya ngajak orang makan. Emang ya dulu pengajian mustakfirin dulu. Awal mulanya ngapain? No, tolong Azmi, anak semua undang. Makan-makan di rumah di bawah. Ajak makan gorengan atau. Itu. Mau main hadro nggak? Yang di depan dulu apa ya? Oh mau main hadro. Panggilin jam, suruh ngajar. Jam main hadro ngajar tuh. Emang namanya murid pada singit kan? Gurunya datang dia main futsal bola. Dibiarinnya nggak apa-apa, maklumin namanya belum belajar adab. Ajarin lagi tuh. Tak itu datang sholat ke musola pada ngumpet gitu. Ya begitu dulu, Azmi juga dulu begitu semua teman-teman. Pelan-pelan lama prosesnya, nggak ujuk-ujuk toto buka kelas nahu orang pada datang, nggak gitu bro. Iya salam. Ya, nggak begitu cara kita ngajar bikin pondok, nggak begitu, prosesnya panjang. Jadi ente pulang nanti jangan ujuk-ujuk pengen gua harus ngajarin idoh nih. Idoh. Ya. Odih aja belum tentu mau apalagi idoh. Jelas paham? Itu ilmunya nyenengin orang, gitu. Ingat baik-baik omongan ya. Gitu. Pokoknya santri harus bisa nyenengin orang, bukan nyusahin orang. Ini kok gak nyusahin orang, minjem motor bensinnya nggak beliin bensinnya. Naik minjem motor orang bensinnya nggak dibeliin, habis ngamuk. Bensinnya kemana nih? Lu harus ihsan sama gua. Lu kan santri belajar. Kita justru yang harus mengamalkan itu. Kita minjem motor orang, pulang bensinnya full. Itu santri namanya. Orang minjem motor kita, beliin bensinnya gitu. Dan kita yang minjem tahu diri, kalau bisa nolak gitu. Ya alhamdulillah lu ngamalin ilmu gitu, jangan ya. Jadi saling, bukan memanfaatkan, justru memberikan manfaat. Itu santri namanya, ngasih manfaat bukan memanfaatkan. Itu mentang-mentang ustadz makan di tempat nasi goreng, tahu nih bayar gitu. Bayar, ini nggak bayar ya. Dia kan tahu Bu Ustadz ya, harusnya ngerti lah bagaimana memuliakan ahlul ilmi gitu lah. Ya. Aneh makan di mana-mana, kalau yang kenal sama aneh biasanya nggak bayar. Tapi tanya yang makan sama aneh bayar nggak Dimas? Nggak, aneh bayar nggak? Kasih duit nggak? Mau bohong dia. Azab. Saya ngasih duit nggak? Kenapa saya nggak bayar? Kenapa bukan saya yang ngasih? Kenapa Dimas? Karena barangkali kalau saya malu nerimanya. Gitu. Tapi kalau Dimas yang ngasih mungkin mau. Ternyata pas dikasih sama Dimas nggak mau juga. Kenapa? Itu. Tapi bukan niat aneh loh, bukan. Niat kita mau apa? Jadi jangan memanfaatkan, tapi ngasih tulis tuh ya, santri jangan manfaatin orang, tapi ngasih manfaat. Berteman namanya teman yang kaya dimanfaatin temennya, gitu ya. Jangan ngasih manfaat buat orang. Tuh. Makanya Imam Syafi'i ketika selesai nyantri di Imam Malik, Imam Syafi'i kerja. Ngapain kerja? Kok nggak langsung ngajar?
Imam Syafi'i nggak mau ngerepotin orang. Lo kerja dulu nyari duit, udah cukup duitnya buat ngajar. Itu. Ya. Jelas? Jadi kalau kita belum punya kemampuan buat ngajar, ya jangan manfaatin ngajar untuk nyari dunia, jangan. Adapun orang ngasih kita sesuatu, ya terima ambil. Kalau kita nggak minta, ambil. Paham ya? Jadi kalau kita nanti selesai ngajar gitu, jangan memanfaatkan mengajar kita untuk nyari dunia. Tapi kalau dibagi ambil tuh ya. Kalau Allah sudah kucurkan rezekinya lewat ngajar, udah jangan pakai nyari duit. Gitu. Jelas? Isan kelar ngajar, kelar nyantren, ngajar. Pas ngajar orang banyak ngasih duit buat Isan. Isan biar ente istiqomah. Pakai buat ente ngaji kitab. Ya, pakai itu duit biar ente fokus belajar ilmu gitu. Ketika habis ya kerja gitu. Jangan pakai nanya nih biasa yang bagi mana nih gitu. Tahu usah ya. Assalamualaikum bikin status. Ini yang biasa bagi ane duit mana nih? Jangan. Tahu usah hina kita. Kalau bisa kita yang bagi duit gitu ya. Kalau bisa itu ya. Jelas ya. Jadi ilmu itu apa tadi? Rahmatun waraha. Bikin rahmat dan juga bikin orang roha. Fa idza nujiya bihil khisam wal mughalabah. Kalau seorang itu ya dia belajar nuhya bihi, ditujukan dengan ilmu tersebut untuk khisam, permusuhan, mughalabah untuk ngalahin orang, sara adaban, maka ilmu itu jadi adab dan menjadi ta'ab. Jadi adab jadi ta'ab. Jadi azab menjadi keletihan, capek doang tuh ya. Auzubillah min dzalik. Faqtadi fi ulumik bi tariqatis salafil madin. Maka ikutilah faqtadi fi ulumik pada ilmumu bi tariqatis salafil madin, akan jalan para salaf yang terdahulu tuh ya. Itu maf'ulnya ya, itu sorry ya. Maka ikutilah jalan orang-orang terdahulu dalam nyari ilmu begitu. Gimana? Alladzi qalu, yang mana mereka pernah berkata, idza a'jabakal kalam faskut. Ini kata ulama, kalau nggak salah namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau pernah mengatakan, kalau seandainya a'jabakal kalam, ngomong itu membuat engkau takjub, faskut, maka diam. Ya. Wa idza a'jabaka sukut fatakallam, kalau diammu membuat engkau takjub, maka bicaralah. Maksudnya gini, kita kalau ngomong nih, ngomong ceramah, kayaknya gue merasa mulia, udah diem. Tapi ada orang diem merasa gue lebih bagus daripada yang ngomong, maka ngomong gitu. Ya. Jadi intinya apa? Jangan ujub, jangan bangga diri. Kalau dengan ngajar di tempat-tempat besar ente jadi ujub, jadi bangga diri, berhenti. Gitu maksudnya. Kalau ente ngajar di tempat-tempat yang rendah, tempat-tempat yang nggak dikenal orang menjadi ente ujub, gue mastur nih, gue khumul nih, udah ngajar di tempat-tempat yang besar gitu maksudnya. Ya. Jadi intinya bukan ngomongnya, bukan diemnya, tapi apanya? Jangan sampai ujub, jangan sampai bangga gitu. Faqat warada inna lil ilmi tughyanan katughyanil ma, sesungguhnya pada ilmu memiliki tughyan, ya. Tughyan maknanya melampaui batas. Artinya apa ya? Ilmu bisa membuat orang melampaui batas seperti orang dengan hartanya melampaui batas. Ya. Jadi jangan salah ya, orang berilmu belum tentu selamat. Tapi setidaknya kalau dipakai ilmunya dengan benar dia selamat. Ya. Mending jadi orang bodoh tapi berakhlak daripada punya ilmu cuma nggak punya akhlak. Nah ini keliru, omongan salah. Ya. Mending orang berilmu. Kan pernah saya bilang di Kuitang, orang berilmu tapi rajin maksiat lebih afdol daripada orang bodoh tapi rajin ibadah. Karena orang berilmu sewaktu-waktu bisa tobat, dia ngerti bahwa itu salah. Gitu. Tapi orang bodoh dengan ibadah jadi nggak ngerti mana yang benar mana yang salah gitu. Ya. Jadi jangan jadi orang bodoh gitu ya. Jangan jadi orang bodoh ya. Buktinya dikatain goblok parah gitu ya. Dia merasa bodoh gitu. Lebih baik punya status, lebih baik orang bodoh tapi berakhlak. Dia kan tinggiin dirinya kan ya. Gue biar goblok tapi berakhlak gitu. Daripada ente yang pintar-pintar nyantri tapi nggak punya akhlak. Gitu. Nah ini udah bodoh, sombong lagi. Gitu. Iya kan, udah bodoh, sombong gitu. Dia merasa berakhlak gitu.
gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Jadi bukan cuma sekedar harta yang bikin orang sombong, ilmu juga bikin orang sombong. Fahdharil ujub fil kalam, maka waspadalah daripada ujub berlaku bangga dalam ucapan. Ya. Jadi kalau biasa orang ujub tuh bangga tuh gitu, ketika dia ngomong ceramah bagus gitu, dia nanya dah, gimana Andi ceramahannya tadi? Bagus. Oh itu belum Andi siapin itu. Itu baru sepertiganya. Subhanallah. Sepertiganya segitu saat iya. Baru sedikit itu Anda keluarin ilmu aneh. Ujub bangga. Ya. Lain sama orang nanya gimana tadi di ceramahnya tentang apaan? Itu ngetes namanya nguji gitu. Ada orang saya uji, saya tanya gitu, habis pulang ngajar saya tanya, tadi ceramah tentang apaan? Oh lucu tadi lucu. Nah, ini tanda ini murid jangan kasih ilmu yang rahasia. Ya. Jadi ilmu kan macam-macam. Ada ilmu yang umum, ada yang rahasia. Kalau yang rahasia jangan dikasih nih begini. Dia cuma tahu ilmu itu zahirnya doang, dia nggak tahu ada batinnya. Gitu ya. Jadi jangan sekali-kali ajarin idah kagak nyambung. Tuh. Ya. Jelas Rahman. Ya, jadi kalau kita tanya ceramahnya apa tadi, dia bisa jabarin tuh. Bahkan bisa jelasin lagi sebagaimana tadi dijelasin. Tadi antum bahas ini guru, temanya tentang ini, ayatnya ini, hadisnya ini, kisahnya begini. Nah ini cerdas nih orang. Ajarin ilmu yang rahasia. Gitu. Dikatakan tadi dalam kitab Mishkatul Anwar, kalau ada orang yang bodoh diajarin ilmu, maka yang ngajarin dosa. Maksudnya orang bodoh diajarin rahasia ilmu yang rahasia, maka yang ngajarin dosa. Tapi ada orang yang alim, yang ahli, enggak diajarkan rahasia ilmu, maka yang enggak ngajarin dosa gitu. Ini ngomong rahasia ilmu ya, bukan ilmu. Rahasia ilmu. Ya. Jadi yang namanya rahasia enggak boleh dikasih tahu sembarang orang gitu ya. Ada seorang kiai namanya Kiai Mutamakin. Tersebar kabar Kiai Mutamakin miara anjing 2. Sampai Kiai Mutamakin ini dipanggil di sidang di majelis hakim. Gitu. Apa kata hakim? Ya Kiai, ana dengar antum punya 2 anjing. Antum kan Kiai, kenapa antum punya anjing? Apa kata Kiai? Ente tahu nggak anjing itu apa? Anjing itu adalah manifestasi bentuk wujud 2 syahwat yang dikenal dengan syahwatul batni wa syahwatul farji. Orang itu punya 2 syahwat, kata Imam Ghazali. Syahwat perut sama syahwat apa? Kemaluan. Itu 2 anjing itu saya piara di rumah. Maksudnya apa? Beliau sudah bisa menundukkan 2 syahwatnya. Jadi anjing di situ bukan makna zahir, itu makna apa? Makna majas. Ya, mana apa? Majas. Orang-orang kampung kagak ngerti. Ketika beliau aneh punya 2 anjing di rumah, orang bilangnya apa? Anjing beneran. Padahal anjing yang dimaksud adalah apa tadi? 2 syahwat yang sudah berhasil beliau tundukkan sampai dipiara. Itu gara-gara apa tadi? Ngomong bahasa majas sama orang awam. Orang kagak ngerti. Ya. Jadi kalau kita ngajarin ilmu khusus jangan sampai siapa? Sampai orang awam. Gitu ya. Kita ngomong bahasa majas, bahasa isti'arah, ya kagak paham dia. Gitu. Jelas paham? Nah itulah ya. Jadi kembali lagi tadi tuh ya. Kalau kita punya ilmu jangan sembarang ngasih. Sebagaimana kata ulama, la tu'allikil jawahir fi anakil khanazir. Jangan kau gantungkan mutiara itu di leher babi ya. Kenapa? Biar kali mutiara bagus, indah, mahal di leher babi jadi kagak bagus. Ilmu yang ente ajarin nahu balaghah, ngajarinnya sama orang awam kagak bagus. Gitu. Percuma tuh ya. Fa innahu razilatun tumkituka indal uqala, karena sesungguhnya kalau engkau sampaikan itu, kalau engkau berlaku ujub ya, radhilah itu adalah suatu kehinaan, tumkituka ya, yang membuat engkau dimurka indal uqala, di sisi orang-orang yang berakal tuh ya. Jadi kalau ada orang bangga dengan ilmunya, nih aneh nih gini, aneh udah kuasain ini, maka kata orang berakal lah, ini ngapain ngaku? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa yang kita tahu sekarang ilmu dari siapa? Allah gitu. Kata orang berakal. Ya. Nah, jadi orang yang begini akan rendah, akan hina di mata orang yang berakal.
Wa yanbaghi laka an yakuna 'alaikal waqar wasakinah, dan seyogianya engkau berlaku waqar, penuh wibawa. Nih para santri ya, kudu punya wibawa. Wasakinah, tenang. Jangan pecicilan. Jadi santri pecicilan banget. Nggak boleh lihat cewek dikit nyamperin. Gitu. Harus jaga wibawa gitu santri. Jalannya juga harus bener. Jangan zigzag jalannya gini-gini. Ya. Jangan joget-joget yang kagak pantas tuh ya. Joget TikTok santri. Lah kan kagak ada wibawanya. Ente ustad nih. Ente ustad tau-tau main TikTok gitu. Ya Allah, jatuh langsung wibawa ente. Itu. Orang dulu ada namanya kayak Salam Jailani di Buncit itu. Orang lagi main kartu nih, kayak dia kabur main kartu. Itu namanya apa? Wibawa. Ya. Jadi kalau ada orang maksiat depan ente dan dia nggak takut sama ente, berarti ente nggak punya wibawa. Ya. Tapi kalau ada orang maksiat depan kita, terus dia, wah Ustaz, atau nggak, wah ada Bang Robi umpet, nah berarti itu punya wibawa. Ya. Jadi kalau ada orang terang-terangan maksiat depan kita, bahkan ngeledek kita dengan maksiatnya, berarti ciri kita nggak punya wibawa. Andi nongkrong di warkop lagi pada minum, santri kan ditawarin, di minum di. Nah ini alamat ini, alamat kita nggak ada wibawanya. Ya. Maka bagaimana cara kita punya wibawa? Nah itu ada caranya, jangan ditulis ya. Ya. Belajar nanti sama saya kelas khusus gitu ya. Tuh, minimal jurus 8 sampai 10 apa tuh ya. Amal langkah 33 jasa lah untuk. Amal jurus londo selangkangan tuh harus bisa gitu. Paling enggak jurus kaki 1000 kabur gitu. Ya iyalah, kita sebagai guru ngaji jangan cuma sekedar bisa ngaji. Jangan sekedar bisa ngajar, main pukul bisa san ya. Jadi kalau kepepet sabuk hitam isang keluar, kopel gitu. Ayo kita punya wibawa lah. Kita harus punya apa? Wibawa. Tapi kudu sakinah. Jangan sekedar punya wibawa tapi nggak sakinah gitu. Gampangnya begini nah, orang yang banyak ketawa hilang wibawanya. Sono ketawa, sini ketawa, hilang wibawanya. Orang nggak ada takutnya begitu. Tapi kalau antum bermain di dua sisi gitu ya. Di saatnya ketawa-tawa, tapi di saatnya enggak kita diam tenang. Orang takut sama gitu. Ya. Jadi orang yang banyak ketawa banyak apa? Hilang wibawanya gitu. Makanya orang nggak takut-takutnya sama pelawak kan? Kenapa nggak takut-takut pelawak? Karena nggak ada bawahnya, ketawa mulu. Tapi kalau ada penyanyi ya, Bung Haji Roma Irama, Bang Haji Roma Irama ya. Jadi punya wibawa tuh orang. Gitu. Bahkan kalau ketawa itu perhatiin aja, dia nggak mau ketawa terbah ke dia, nutup mulut ya pasti. Gitu. Ya. Tapi bukan berarti orang wibawa nggak boleh ketawa, bukan. Ya, gitu. Tapi setidaknya nggak banyak ketawa gitu ya. Jelas ya. Yang aneh nggak lucu ketawa. Nah itu ada yang kurang berarti. Kabel birunya putus tuh. Kebanyakan ngisap apa? Ngisap ganja tuh gitu. Tawa tuh. Wasamtul hasan fi anhaika wa maqasidik, dan seyogianya juga engkau memiliki perangai yang bagus. Fi anhaik dalam tujuanmu, wa maqasid dan dalam yang maksud-maksudmu. Walam annal ilma yurisul aliya inkisaran wa dani'ata rafu'an. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu mewariskan bagi orang yang ali, yang tinggi, inkisar, ya rasa tunduk, rasa merendah. Jadi kalau ilmu dipunya sama orang yang tinggi derajatnya, dia akan merendah. Tuh. Wadani'a tarafu'an. Tapi kalau ilmu dimiliki sama orang dani, orang rendah, dia akan meninggi. Gitu. Ya. Coba pahamin sifat air dan api. Ilmu diserupakan dengan air. Setan, kesombongan diserupakan dengan api. Coba ente perhatikan sifatnya. Api meskipun kita jatuhkan ke bawah, tetap dia akan menyala ke atas. Ya. Pernah bakar korek kan? Ente turunin kemana dia? Ke atas. Ada gak api turun ke bawah? Nggak ada. Kecuali dengan dorongan ya, beda. Ya. Pokoknya api kalau kita bawa lilin pasti ke atas. Lain namanya air. Air biar kali kita lempar ke atas di kemana? Gitu. Nah ente punya ilmu mau jadi apa? Mau jadi air apa mau jadi api? Kalau ilmu yang ente punya jadi air, maka menyejukkan. Tapi kalau ilmu yang ente punya itu api, maka membakar dan membinasakan. Ya, jadi ada orang punya ilmu tapi bikin binasa.
Tapi ada orang punya ilmu, karena ilmunya air menyejukkan. Gitu. Memberikan, menghilangkan dahaga orang-orang yang haus. Fakam jahil qad ghalaba aliman faqaharuhu. Berapa banyak orang jahil, orang bodoh ngalahin orang alim. Ya, faqaharuhu, dikalahkan tuh orang alim. Sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam sebuah makalahnya apa? Idza jadaltu aliman faghalabtuhu. Kalau ane debat ame orang alim, ane kalahkan tuh orang alim. Wa idza jadaltu jahilan faghalabani. Kalau ane debat ame orang jahil, ane yang kalah, kata Imam Syafi'i. Ya. Nah, jadi tadi ya, berapa banyak orang yang bodoh mengalahkan orang alim. Wastadhar alaihi tamwihan wa qihatan. Dan dia menampakkan atasnya suatu ya perangai yang buruk. Wa yakunu dzalika minal alimi tawakkuran wa hayaan. Sedangkan orang yang alim menampakkan tawakkur, merendah, wa hayaan dan malu tuh ya. Wa minal jahil ru'unah wa badha'ah. Sedangkan orang jahil menampakkan kebodohan dan kerendahan, bada'ah. Nah, maka dilanjut dengan syairnya apa? Fawa ajaban, alangkah menakjubkan, mengherankannya. Kam yadda'il fadla nakisu afan. Berapa banyak orang yang kurang ngaku-ngaku punya kelebihan. Ya, itu yang kemarin lagi rame itu ya. Wah, aneh bisa ngusir jin, bisa ini, bisa itu. Ya padahal nakis gitu. Ya, dukun yang benar. Dukun yang benar-benar dukun nggak bakal main medsos, nggak bakal bikin channel YouTube. Kalau yang benar-benar dukun, ya, ini dukun yang salah ya, dukun yang sesat itu. Lagi mana yang kiai yang benar-benar kiai itu nggak bakalan bikin channel gitu. Oh ya, kita ruqyah gitu, nggak bakal gitu. Ya tuh. Kecuali untuk ngajar tuh, untuk ngasih tahu yang benar. Wa asafan kam yudhir nakis fadilu. Ya. Banyak sekali orang yang fadil, orang yang mulia menampakkan kekurangan. Maksudnya apa? Dia tonjolin bahwa dia bukan orang mulia tuh ya. Datang hadir maulid, pakaiannya biasa aja, pakai koko, pakai sarung, pakai peci. Duduk di belakang gitu. Padahal punya ilmu. Berapa banyak orang bodoh datang ke maulid pakai sorban, pakai imamah, pakai jubah, duduknya bawa paling depan tuh ya. Tuh. Jelas paham? Jadi kalau kita nggak diundang penceramah, udah nggak usah pakai yang mewah-mewah udah. Kita diundang ceramah, mantesin. Diundang penceramah cuman pakai kaos oblong sama sarung gitu. Iya, orang nggak dengerin omongan kita. Itu bukan tawadu, namanya bodoh. Tawadu nggak begitu. Kita mantesin. Ada orang ceritanya gini, dia diundang ceramah maulid gitu, datang cuma pakai celana sama koko gitu. Ya orang kagak dengerin lah. Tapi kita diundang jadi penceramah, pakai orang gimana penceramah? Pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban, mantesin. Tapi kalau kita nggak diundang ceramah, itu biasa-biasa aja itu ya. Jelas paham ya? Kenapa emang pakai sorban? Pakai jubah biar berkatnya Garuda emang gitu. Nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh. Idza wasafat ta'iya bil bukhli madhirun wa ayyara qissa bil fahahati baqilu tuh ya. Dan juga idza wasafat ta'iya bil bukhli madhir. Jika penjahat yang menyebut ta'i itu kikir, wa ayyara qissan, dan dia ya menyebut itu namanya qis dengan kelalaian, yaitu si bakil, ya ini namanya orang ya. Wa qala suha li syamsi anti khafiyatun, dan bintang Suha berkata pada mentari, anti khafiyatun, engkau sangat ya sangat tak tampak ya. Bintang ngomong sama matahari, ya matahari ente nggak kelihatan, ente khafiyah. Saya mau tanya, matahari yang bintang terangan mana? Terangan matahari lah. Wa qala duja li subhi launuka hailu, berkata gelapnya malam kepada sinar subuh, launuka hail, warnamu sangat gelap. Ini bahasa kiasan ya. Jadi beliau lagi nyindir nih, ada orang ya, ada orang fadil tapi merendah, ada orang nakis tapi meninggi. Sama tadi, sebagaimana bintang ngomong sama matahari, matahari ente gelap banget gitu. Matahari dibilang gelap. Gitu. Dan cerahnya subuh, cahaya subuh itu falaki subhiyah, itu ngomong sama gelapnya malam, subuh ente terhalang warnanya gitu.
Wa fakharatil ardu sama safahatan wajadatis syahba al-hasa wal janadilu. Ya. Wa fakharatil ard. Bumi dengan safahannya, dengan kebodohannya itu berbangga pada langit. Langit, gue tinggi kata bumi gitu. Langit bilang tinggi sama bumi. Ya kan? Bumi bilang tinggi amelah langit. Wajadatis syahba al-hasa wal janadilu. Tuh, dan kerikil dan salju ya itu mendebat batu yang besar adanya tuh ya. Nih, jadi kalau zaman sekarang begitu ya. Jadi bumi rendah, langit tinggi, tapi bisa-bisanya si bumi bilang apa? Aneh tinggi. Ngomongnya sama siapa? Langit lagi. Orang goblok bilang sama ulama gitu. Ustaz, ilmu itu cetek. Masya Allah itu cetek. Kiai besar dibilang ilmunya cetek. Faya mautu zur innal hayata damimatun wa ya nafsu jiddi inna dahraki hasilu. Wahai jiwa ya yang bersungguh-sungguh, wa ya nafsu jiddi ya. Wahai awan, wa ya mautu ya zur, wahai kematian datanglah kepadaku. Nih pengen mati nih. Wa ya mautu zur, wahai mati datanglah padaku. Maksudnya pengen dijemput mati. Innal hayata damimatun, sungguh kehidupan ini sangat rendah, sangat hina. Tuh. Ya orang kalau sudah melihat begitu, udah melihat orang bodoh ngaku pinter, udah melihat orang rendah ngaku tinggi, udah melihat orang palsu ngaku asli, maka orang tersebut pasti pengen mati. Kenapa? Udah enak sama dunia. Dunia ini udah apa? Udah damimah. Oh ya nafsu jiddi, wahai jiwa jiddi bersungguh-sungguhlah, inna dahraki hazilu, sungguhnya ya kehidupan ini sangatlah hina. Walamma ra'aitul jahla fin nasi fashian, ketika aku lihat kebodohan sudah menyebar di kalangan orang, fashian udah nyebar. Kata penyairnya, tajahal tuh, aku pura-pura bodoh. Hatta dzunna anni jahilu, sampai orang mengira aku ini orang bodoh tuh ya. Jadi zaman sekarang begitu. Sulit bedain mana ustadz, mana dukun. Kenapa ya? Karena ustadz pakai baju dukun pakai baju ustadz. Ada kiai besar, masya Allah, muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, alim, tapi nggak pakai ulama loh. Kadang pakainya pakai kaos, kayak celana, gitu aja. Datang orang mau ketemu Syekh Fulan, oh bentar, dipanggilin ternyata dia. Ya, ada. Kerjaannya ngerokok, duduk. Padahal muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, alim. Itu kiai cuman pakai kaos oblong. Saya Yasin sendiri aja ya, saya Yasin. Datang orang ke rumahnya mau ketemu saya Yasin, bentar saya panggil, ternyata saya Yasin tuh ternyata dia yang tadi itu. Nah sekarang banyak dukun-dukun pakai gamis, ya. Dukun-dukun pakai apa? Imamah. Nah lihat nih orang nggak bisa bedain nih karena orang pada bodoh nih. Tajahal tuh, aku pura-pura bodoh aja dah kalian. Sampai ngira aku ini orang bodoh tuh, masya Allah ya. Wa minhu qaulul akhar, di antaranya perkataan yang lain. Wala rubbama khazana al-labibu lisanahu hazra al-jawab fa innahu la mufawwahu. Wala rubbama nataqal ghabi fatanafasat fihi al-uyun wa innahu la mumawwihu. Wala rubbama, dan kadang ya, hazana al-labib, orang berakal itu menahan lisanahu, lisannya. Khazanal labib lisanahu ya. Orang berakal kadang nahan lisannya, nggak mau ngomong maksudnya. Hazral jawab ya. Dia tidak menjawab, wa innahu la mufawwahu, padahal dia pandai bicaranya. Ya, jadi jangan dikira ketika misalnya orang alim itu diam maksudnya ini orang alim bodoh, bukan. Wala rubbama nataqal ghabi fatanafasat. Dan terkadang nataqal ghabi, orang bodoh bicara, fatanafasat, maka ia itu berlomba. Fihil uyunu, padanya mata-mata. Wa innahu lamawihu, sungguh orang itu orang yang penipu tangguh gitu ya. Gitu. Jadi banyak kiai-kiai yang mastur sekarang ya. Banyak kiai mastur. Ya, guru kita termasuk guru saya banyak yang mastur. Orang enggak kenal. Tapi alim luar biasa. Jadi kalau antum mengatakan bahwasanya aneh orang alim, lah, yang alim guru-guru aneh. Aneh cuma menyambung lisan guru aneh aja. Gitu. Ya.
Jadi kalau ada orang sekarang ya mengatakan bahwa kiai ini udah nggak ada, salah. Kiai banyak, masih banyak yang alim, yang ahli fatul muin, yang ahli balaghah, cuman diem. Yang banyak nongol siapa? Yang pintar ngomong, yang pintar tausiah, yang pintar ceramah, yang di uploadnya 5 juta, 10 juta. Padahal nggak pantas. Dengan ilmu cuman sekedar bisa ngelucu, bisa bikin orang ketawa, dibicarakan sekian. Tapi ulama yang ilmunya kalamnya emas, nggak ada penghargaannya. Ya. Coba kita cari lah ya, kalau ketemu masya Allah. Beruntung kita kalau ketemu ulama-ulama mastur ya. Jadi banyak sekarang apa ya, kata Rasulullah, saya di zaman ala ummati kasirun khutba'uh qalilun ulama'uh. Banyak sekarang, banyak penceramahnya, dikit ulamanya. Coba lihat jadwal khotib dah, penuh gak? Penuh. Coba tes atau baca kitab. Yang khotib coba tes atau baca kitab. Baca kitabnya lo ya, bukan kita nggak bicara balaghah, nggak bicara mantik, nggak bicara yang lain. Tes baca kitab. Belum tentu bisa semua. Gitu. Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, ini apa, jadi apa, kenapa begini, kenapa, belum tentu bisa jawab. Padahal ulama syaratnya itu. Nggak disebut ulama kalau nggak bisa lebih dari itu. Belum usul fikihnya, belum usul hadis, belum ulumul Qur'annya, belum mantiknya, belum balaghahnya, belum ini, belum itu gitu. Ya. Jadi yang saya lihat begitu, banyak sekarang khotib-khotib penceramah-penceramah padahal nggak ngerti ilmu agama. Mereka hanya punya semangat beragama tapi nggak punya agama. Gitu. Makanya yang menghalangi kita ini, ya orang-orang begitu. Kalau saya mengatakan, misal saya mengatakan ini, wah orang-orang, ya. Kalau saya bilang gini misalnya, ya ngucapin selamat Natal boleh gitu. Kata ulama Mesir. Ini orang bodoh nih, Ustadz mengatakan ini, wah Ustadz Paris bolehin ngucapin selamat Natal, kan bodoh namanya. Aneh bilang, yang bolehin siapa? Ulama Mesir. Kenapa bilang aneh? Itu yang ngomong Ustadz loh. Yang orang panggil kiai, yang paling orang panggil Ustadz begitu saat ini. Maka banyak yang alim-alim mastur ini, banyak yang alim-alim mastur. Justru yang terkenal banyakannya begitu. Tapi yang alim bener, yang masyhur banyak masih, alhamdulillah ya. Gitu ya. Jelas paham? Ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu lil ilmi wa gar wal hilm, dan pelajarilah wibawa dan kesantunan dalam menyandang ilmu. Jadi selain belajar nyari ilmu, kita juga bagaimana belajar jadi ahli ilmu tuh ya. Itu sulit itu. Yang sulit belajar jadi ahli ilmu. Kita nggak bisa belajar ilmu kecuali dari ahli ilmu. Contoh gini, kita punya ilmu nih. Ya rahamukallah. Ya. Kita punya ilmu, tapi kita nggak belajar jadi ahli ilmu. Ilmu kita nggak manfaat. Gitu. Kita cuma tahu ilmu, tapi kita nggak tahu bagaimana jadi ahli ilmu. Itu ilmu kita nggak manfaat. Banyak orang begini, gue kan udah ngaji, udah nyantren, ya gue mau ngajar. Yang tadi saya bilang, ya Adi ya, sehat di kamar, alhamdulillah ya. Pulang nih ke Ciamis itu, punya ilmu, tapi nggak belajar jadi ahli ilmu, nggak sempurna. Ya. Kita harus lihat bagaimana guru kita, dan bukan sekarang ya, saya bilang ya, bukan sekarang, tapi dulu. Gimana guru kita bisa ngajak masyarakat, gimana guru kita bisa ngajak anak muda, itu caranya itu yang kita nggak dapat sekarang. Antum ngeliat Umar sekarang beda sama zaman dulu. Ya, Darul Mustafa besar tuh, ya dulunya gimana ya Umar? Dicolak, dikatain, dihina, dimaki. Tuh. Bagaimana mujahadahnya beliau ngurusin santri begitu. Ini yang kita nggak bisa. Makanya tadi sekali lagi, jangan cuma belajar ilmu, tapi belajar jadi ahli ilmu. Tulis tuh ya. Jangan cuma belajar ilmu, tapi belajar jadi ahli ilmu. Ya. Kita kalau belajar ilmu doang, ya nggak sempurna ilmu kita. Wa tawadhu liman ta'allamuna minhu. Tawaduklah kepada orang yang kalian belajar ilmu darinya. Tuh, jelas ini dah mafhum ya. Masuk kita ngaji, kita sombong sama guru kita, nauzubillah min dzalik. Wa liyatawadhu alakum min ya man ta'lamun ya. Dan hendaknya ya kalian itu bertawaduk, atau agar tawaduk kepada kalian orang yang belajar kepada kalian. Ya.
Jadi tawaduk kita ame guru kita, entar murid kita pun tawaduk ame kita. Nah, jadi kalau ada orang gini, punya murid belagu-belagu gitu. Alamat dulu waktu ngaji, belagu ame gurunya. Nauzubillah zalik. Ya, kan kita kama tadinu, sudah selesai gitu. Maka saya tetap bersabar ya. Kalau saya belum menemukan murid yang belajarnya kayak saya, nggak apa-apa. Ntar ada masanya insya Allah gitu ya. Mungkin baru niat, baru apa? Baru niat ya. Ntar aneh kayak ustaz, ntar aja itu. Wallahu alamnya gitu. Kenapa? Karena aneh ngerasa nggak begitu. Aneh ngerasa belajar dulu rajin, beli kitab rajin, ngaji rajin. Ketika dapetin murid nggak begitu, sabar aja, belum waktunya. Gitu. Ya. Kalau bahasa katanya, ya yang ngaji banyak yang dapat jadi cuma satu, alhamdulillah. Yalah, masih ada atuk buat tabungan. Tapi syukur-syukur dapatnya banyak. Wala takunu min jababiratil ulama. Jangan jadi ulama yang suka menindas. Tuh ya, ulama yang suka nindas. Ulama yang bikin muridnya pada sul adab. Tuh ya. Jadi kalau kita jadi guru jangan bikin murid sul adab. Jangan bikin murid durhaka. Gimana? Jadi guru yang bikin durhaka murid, gurunya nyusahin murid mulu. Ya. Jadi kalau misalnya murid nggak bisa dan emang diuzur ya kasih uzur gitu. Ya. Jadi kalau zaman dulu banyak nih ulama-ulama pendidik, biasa ulama pemerintah biasanya. Bukan ulama billah ya. Fala yakumu ilmukum ma'a jahlikum. Ya. Maka tidaklah tegak ilmu kalian ya, ma'a jahlikum bersamaan dengan kebodohan kalian itu ya. Wallahu alam bissawab ya. Mudah-mudahan kita punya ilmu manfaat. Allah bersihkan hati kita. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.